Sebelum gue menyampaikan hasil analisis dari pertandingan antara Milan lawan Lazio, sebetulnya gue udah bikin preview atau review ya dari waktu dari Vidal Madonina. Tapi sorry to say, karena sudah dan lain hal belum sempat diupload, dan sebelum gue review dan plus Lazio, gue saksikan, gue beri kasih dulu ke kalian video yang gue review untuk dari Vidal Madonina kemarin. Oke, silakan. Iya, Derby della Madonnina kembali lagi dengan kemenangan AC Milan 1-0. Oke. Em, Gini ya, yang pertama itu buat sebenarnya kaget juga ya. Ya gini, Derby della Madonnina itu identik dengan tempo cepat ya. Ini sebenarnya disebut untuk kelas Derby della Madonnina ini nggak termasuk tempo cepat loh. Bahkan termasuk sedang pun hampir mendekati ke lambat gue bilang ya. Eh Ya, gue harus objektif menilai apakah permainan Inter jauh lebih baik? Ya, permainan Inter jauh lebih baik sebetulnya. Dan ini yang gue ingat adalah beberapa penampilan terakhir dari AC Milan ketika di Derby della Madonnina itu memang tidak meyakinkan. Tapi mereka bisa meraih hasil maksimal. Itu juga yang terjadi saat ini. Ya, maksimalnya mereka bisa meraih 3 poin, that's it. Itu aja, ya. Itu aja, dan lain-lainnya adalah standar banget lah untuk AC Milan kayak gitu ya. Hasil 1-0 ini dicetak oleh Pulisic di menit ke-62 ya. Ya, ini striker asal Amerika nih, yang ini jatuhnya adalah formasi false nine lagi. Jadi Milan Milan itu belum punya um, striker murni yang bisa jadi ujung tombak atau menjadi finishing ya. Leao, Pulisic itu mereka bergantian tuh mengisi suatu posisi yang kosong. Dan ini juga kan prosesnya adalah dari serangan balik ya, dari serangan balik cepat. Lalu Saelemaekers itu coba tendangan spekulasi dan hampir ketahan Jan Sommer, disambar Pulisic yang ada di posisi tepat, dan gue pun gak nyangka itu akan jadi gol kan, kayak gitu ya. Ya, overall penampilan biasa Milan sih biasa-biasa aja sebetulnya. Yang justru jadi patokan adalah lu pasti semua setuju 30 peluang Mas Inter ditahan mainan. Dan itu pun sebenarnya sudah warning betapa tidak maksimalnya penampilan Milan. Lu kebayang salah satu aja dari peluang Lautaro ya, dari Turam itu gol, salah satunya udah selesai semua gitu. Dan gak ketinggalan, pasti lu semua juga bakal setuju bahwa bagaimana penalti Calhanoglu itu bisa ditahan mainan. Artinya ini ada lucknya tuh gede banget lah di Derby del Madonnina ini buat Milan. Ya, gue seneng, gue enjoy, no. Artinya adalah ya ini memang Milan yang di musim ini kita harus terima kayak gitu. Adapun evaluasi nanti, adapun rencana nanti transfer Januari nanti, gue sih nggak terlalu banyak berharap karena beberapa musim terakhir itu jarang banget Milan dapat sebuah energi baru ya dari dari pemilik lah ya di transfer Januari. Ya belum pernah nemu lagi kita di transfer Januari yang di tahun 2011 yang akhirnya Scudetto di masa Allegri juga, di mana waktu itu ada Emanuelson, Van Bommel, Cassano. Ya kalau lo masih ingat, ada Didac Villa yang gak pernah tampil di Milan ya. Transfer Januari seperti itu belum pernah terulang lagi sejak lama ya. Eh Ya ini menjelang bursa transfer juga. Ya masih banyak lah catatan yang harus diraih. Ardan Jasari eh, belum tampil lah. Kalau menurut gue trio Derby dalam Madonina itu. Modric bisa diandelin meskipun dia selalu bertekad dia harus terus di performanya. Ya Modric ya di usia seperti itu kan. Ya ini dan menjadi gak bisa kita ngandelin terus bagaimana ketangguhan mainan di eh, penjaga gawang. Gak bisa. Bagaimana mungkin sebuah tim mengandalkan seorang kiper, ngandelin seorang striker aja gak bisa ya, karena tim is a team gitu ya. Bermain tanpa tanpa sebuah tim
ya tunggu aja deh bagaimana hancurnya gitu kan kayak gitu. Biarpun itu gerusak-gerusuk, ya tim is a team gitu ya. Jadi jangan remehin kan yang kolektif sebagai tim meskipun amburadul. Itu lebih baik kalau menurut gue daripada ngandelin salah seorang entah itu striker, entah itu gelandang dan lain sebagainya macamnya. Ya ini dari Bilal Madonia ini eh, jadi hal yang semoga menjadi evaluasi besar sih sebetulnya. Justru ini jadi evaluasi besar meskipun menang menurut gue. Karena peluang yang didapat Inter itu bukan sembarang peluang itu. Itu udah harusnya jadi gol semua itu. Ya, cuman ya lagi off day aja lah dari untuk penyelesaian peluangnya gitu ya dari Inter. Ya, ini untuk gengsi it's enough, but for the team not enough ya. Kita lihat bagaimana kelangsungan di musim di paruh musim kedua ya. Milan bertengger di peringkat 2 tapi poinnya sama dengan Napoli dengan Inter. Roma di peringkat pertama, not surprising. Gue nggak surprise sih sebetulnya. Mereka wajar bisa di peringkat pertama gitu. Napoli sebenarnya gue bilang lebih layak di peringkat pertama kalau tidak ada konflik intern mereka. Ya menjelang Natal kayaknya cuma beberapa pertandingan bisa jadi bahan evaluasi ya. Kita saksikan bagaimana ke depannya, bagaimana nanti di paruh musim kedua, apakah bisa ada suntikan baru dari manajemen. Itu yang kita harapkan ya. Kalau gue berharap keajaiban sih semoga ada investor baru dari Timur Tengah deh biar bisa jadi City-nya yang kesekian di Eropa ya. Mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwa sepak bola adalah industri sekarang kayak gitulah ya. Oke, sekian yang saya sampaikan. Thanks for watching. Ya, dan sekarang kembali ke lawan Lazio ya. Ya, sebelumnya masih dalam ritme yang standar Milan pada waktu bermain lawan Lazio. Bahkan apa ya? Bukan berbau keberuntungan ya, karena memang menurut gua sih ada penalti yang hampir aja terjadi itu pasif ya. Pasif dan VAR tidak menunjuk itu sebuah handsball. Dan akhirnya Milan bisa mempertahankan keunggulan di 1-0-nya itu lewat ya siapa lagi Rafael Leao. Jadi itu dan skemanya itu gue harus bilang itu skema yang cukup rapih lah ya. Kerjasama dari sisi kanan dan mengumpan ke Tomori, Tomori langsung mengasis ke Leao kayak gitu. Dan lagi-lagi harus membutuhkan keterampilan dari Maignan gitu ya. Jelas ini something wrong sebetulnya untuk Milan. Dan ini bahkan selisih golnya itu dari Milan itu atau jumlah golnya itu lebih kecil dari Bologna kayak gitu ya. Tapi ini sebuah apa ya hal yang gak biasa, hal yang anomali bahwa yang sekarang Milan bertengkar katakanlah di puncak klasemen sebetulnya sekarang ya, ya meskipun berbagai poin, tapi selisih golnya pun sangat dikit. Di sisi lain efektif oke. Tapi di sisi lain bagaimana kita lihat harus mengandalkan seorang mainan, seorang kiper, ya gak kurang something wrong gimana sih sebetulnya kayak gitu. Dan ini Lazio itu membombardirnya itu lumayan juga sebetulnya. Bisa aja Milan kalah di pertandingan itu. Ya, tapi sekali lagi untung di sini masih bermain dengan fighting spiritnya gue bilang. Fighting spiritnya dari Milan itu. Ya, karena kalau untuk segi taktik sih Allegri ya udah Allegri aja gitu kan. Dan gak apa ya, belum ada striker murni dari Milan juga itu bisa menjadi salah satu pengganggu bagaimana finishing di akhir kotak penalti sih kayak gitu. Kalau lu lihat coba ini Milan itu kalau nggak dari counter attack ya, dari sebuah dari sebuah memang dari open play jarang gol Milan itu dari bola mati jarang banget ya. Memang dari open play, cuman coba lihat dari prosesnya itu kan kalau nggak dari lagi menekan itu dari counter attack ya,
Dan itu kemarin tuh kebetulan banget gue bilang dari sebuah penekanan ke pertahanan Lazio. Yang lainnya rata-rata ya serangan balik lah kayak gitu. Karena ini untuk musim ini sih pasti dituntutnya itu adalah yang penting itu hasilnya dulu deh gitu ya. Ibaratnya mengedepankan dulu gengsi deh kayak gitu. Sama kayak waktu Scudetto terakhir pada waktu Moussa Pioli dari segi permainan sih ya enggak apa yang enggak istimewa, bahkan dilabeli gerasak gerusuk kayak gitu. Cuman yang jadi juara. Nah, itulah sebetulnya kayaknya dia yang dikejar Milan musim ini. Oke, dalam permainan gak begitu menonjol dari hasil yang dikejar itu. Dan itu terbukti selain memang Allegri ini tahun pertamanya sejak kembali ke Milan dan juga beberapa belum ada striker murni meskipun ada Jimenez dan Kunku yang sebetulnya gue pun meragukan Kunku ketika hadir jujur aja. Jimenez kiprahnya awal musim gue pun sempat khawatir dan akhirnya dua-duanya kejadian juga ya. Kunku masih gue lupa lagi apakah dia udah cetak gol atau belum. Dan baru cetak gol di Copa yang gue ingat ya. Jadi gue typing ini pada waktu malam Jumat yang subuhnya itu atau sorry ya subuhnya itu akan bertanding lawan Lazio lagi di kandang Lazio. Ya jadi untuk musim ini sebaiknya Milan berkonsentrasi aja di Serie A. Ya piala lainnya goodbye dulu deh gitu ya. Karena mau nggak mau ini yang dikejar Milan itu adalah ekspektasi fans dan juga menilai gengsi dari rival sekota ya. Mau bagaimana lagi dan Syariah itu gue bilang banyak sedang masa transisi dan masa transisi ini ada hikmahnya itu apa? Jadi seru persaingan. Karena hampir dari tim papan atas semuanya itu pelatih baru. Itu yang justru membuat persaingan gak ketebak. Di mana peta juaranya. Meskipun memfavoritkan Napoli masih bisa menjadi kandidat kuat, tetapi konflik intern mereka sih bisa mengganggu ya. Milan, gue bilang masih belum meyakinkan. Inter memang masih meyakinkan di tangan Cipu. Ya Juventus masih beradaptasi dengan Spalletti ya. Ya kita saksikan aja. Jadi katakanlah belum dalam masa stabil klub papan atas ini sehingga membuat persaingan jadi seru sebenarnya kayak gitu. Oke, segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.